Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang qada ibadah. Sebelum membahas tentang qada ibadah, kita mempelajari tentang pengertian mani'us shalah. Mani'us shalah adalah segala sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat. Nah, termasuk di dalam mani sholat di sini adalah haid, nifas, kafir asli, bukan murtad, maksudnya kafir asli ya. Kemudian gila, tidak sadar atau hilang akal, dan juga sifat anak atau belum balik. Sholat yang ditinggalkan saat mengalami haid atau nifas tidak wajib diqadha. Namun hal ini berbeda dengan sholat pada saat permulaan atau selesainya haid dan nifas. Permulaan haid dan nifas ini disebut dengan datangnya mani atau ja'al mani. Sementara selesai atau berhentinya haid dalam bahasa Arab disebut dengan zalal mani atau hilangnya mani. Qada sholat saat datang mani. Jika mani datang setelah masuknya waktu yang cukup digunakan untuk melakukan sholat, maka setelah suci dia wajib mengqada sholat yang belum dilaksanakan waktu datangnya mani, dan tidak wajib mengqada sholat yang sudah dilakukan sebelum datangnya mani, serta sholat yang bisa dijamak dengan waktu datangnya mani. Sebagai contoh, mengeluarkan darah haid pada pukul 13 atau jam 1 siang dan ia belum melaksanakan sholat duhur, maka setelah darah berhenti dia wajib mengqadai sholat zuhur. Contoh yang kedua, mengeluarkan darah haid pada pukul 4 sore, ini waktu asar ya, dan ia belum melaksanakan sholat asar tersebut, maka setelah suci dia wajib mengqadha sholat asar saja dan tidak wajib melakukan sholat zuhur. Selanjutnya, qadha sholat saat mani hilang. Jika mani hilang setelah masuknya waktu sholat sampai batas minimal masih muat digunakan untuk takbiratul ihram, maksudnya takbiratul ihram di sini adalah mengucapkan Allahu Akbar, maka dia harus melakukan sholatul waqti, yakni sholat yang wajib dikerjakan ketika hilangnya mani. Demikian juga sholat yang bisa dijamak dengan sholatul waqti. Melakukan sholat tersebut baik dengan cara ada ataupun qadha. Contohnya, ketika seorang perempuan berhenti haid ya, darah berhenti ini pukul 4 sore, berarti ini waktu asar, maka ia wajib melaksanakan sholat asar dengan cara ada serta sholat duhur dengan cara qadha, karena sholat duhur ini sholat yang bisa dijamak dengan sholat asar. Selanjutnya, darah berhenti pada waktu asar yang hanya cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Nah, maka di sini ia wajib melakukan sholat asar dan zuhur dengan cara qadha, karena kalau hanya cukup untuk takbiratul ihram, otomatis waktu ini digunakan untuk mandi besar ini sudah habis ya. Jadi makanya sholat asarnya ini juga dilaksanakan dengan cara qadha. Selanjutnya, puasa yang wajib diqadha sebab haid dan nifas. Bila haid dan nifas terjadi pada bulan Ramadan, maka semua puasa yang ditinggalkan harus diqadha, termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti dan masih dihukumi haid atau nifas menurut qaul sahabi. Hal ini terjadi pada wanita yang haid dan nifasnya terputus-putus. Contohnya, awal Ramadan ya, tanggal 1 misalnya mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti 3 hari, kemudian darah keluar lagi selama 6 hari, setelah itu suci sampai akhir Ramadan. Nah, di sini puasa yang harus diqadha adalah 12 hari dari awal Ramadan, karena semuanya dihukumi haid, termasuk masa 3 hari ketika tidak keluar darah, sehingga puasa yang dilakukan dihukumi tidak sah. Alhamdulillah, pelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.